Hai guys, long time no see. Jadi hari ini aku pengen bikin reading buat lucu-lucuan aja sih. Jadi kan sekarang lagi bulan puasa nih. Terus pasti banyak yang ngajakin bukber. Sedangkan bukber itu kan acara yang bisa dibilang kayak selalu mendatangkan apa ya, drama. Sedangkan banyak dari kita tuh kayak tipe-tipe manusia yang konflik avoidant, jadi kayak suka menghindari konflik. Jadi aku pengen aja, karena kan namanya bukber itu kayak buat banyak orang termasuk aku ya, bukber itu sesuatu yang menyetreskan, apa sih, kayak membuat kita stres. Terus kayak kalau bisa dihindari ya sebenarnya sih nggak baik ya kita bilang menghindari buka puasa, karena kan ceritanya dia mau silaturahmi. Cuman kan walaupun kita sendiri niatnya baik, kan nggak semua orang niatnya baik juga ke kita gitu. Jadi aku pengen aja bikin ini buat lucu-lucuan aja, nggak usah terlalu dianggap serius ya, nggak usah dianggap serius, karena ini sebenarnya emang nggak serius gitu loh. Cuman ya gitulah. Jadi aku akan bikin 3 file. Soalnya kan sekarang lagi marak tuh ya, orang bilang katanya kalau misalnya mau buka puasa bareng tuh pada nyewa lanyard BUMN atau yang emang BUMN beneran, atau kerja di tempat yang prestisius beneran, dia bakal pakai lanyard. Terus habis itu ada juga orang bela-belain apa namanya, nyawa iPhone gitu kan. Yang menurut aku oh my god gitu, iPhone tuh kan sekarang teknologinya udah tertinggal gitu loh, udah kalah sama Android gitu. Kadang-kadang aku miris aja gitu loh ngelihat orang yang pakai iPhone low end tapi kayak menghina orang yang pakai Android, padahal Androidnya tuh yang high end gitu, yang speknya bagus gitu. Kayak kadang-kadang orang tuh nggak rasional. Terus kayak bukber tuh jadi tempat apa ya, ngebanding-bandingin sama orang lain. Kadang-kadang kita jadi insecure. Kalau aku sih enggak ya. Aku enggak insecure karena kayak apa ya, aku udah ya, aku nggak bilang kalau kamu udah usianya seberapa nggak boleh insecure lagi, tapi kayak aku tuh makin bertambah usia makin ya udahlah ya, yang kita lihat mengkilat di sosmed juga nggak semuanya sesuai yang dia perlihatkan gitu kan. Nggak semua yang ada di sosmed itu real. Jadi ya gitulah. Jadi aku pakai si Sufi Tarot ini untuk menggambarkan suasana hati kamu sebelum ikut acara bukber. Terus ini kartu Lenormand yang Rana George. Ini kalau nggak salah temanya tema Lebanon deh. Ini Lebanon kalau nggak salah. Ini aku nggak tahu ya, ini kayak Turki gitu. Terus ini kayak suasananya pada saat acaranya itu sendiri. Terus aku juga punya kartu ini. Kartu ini aku beli di Lotte Shopping Avenue sebelum si Typo tutup. Ini untuk pesen untuk kamu supaya kamu bisa berbesar hati gitu kan. Soalnya kalau bukber gitu kadang-kadang ada orang yang suka flexing gitu, yang kayak dia tuh nanya sekarang lagi sibuk apa gitu ya. Oh my god, kayak dulu tuh ya, aku tuh kan kerja dari rumah WFH sebelum pandemi. Jadi dulu tuh aku ingat banget semua orang tuh kayak memandang aku sebelah mata karena aku kerja dari rumah gitu. Terus ya bukan apa-apa ya, aku tahu sih pandemi itu jadi bencana bagi banyak orang gitu, tapi bagi aku tuh pandemi itu kayak sebuah turning point dimana orang yang dulu tuh suka kayak ngeremehin aku karena aku freelance dari rumah jadi paham gitu loh bahwa aku tuh kerja beneran. Jadi kayak misalnya aku nggak tahu ya kenapa ngomong kayak gitu, jangan-jangan itu channel message yang kayak pengen ngasih tahu kalian beranikan diri untuk datang. Tapi aku nggak tahu ya, aku nggak berani nyuruh kalian datang apa enggak. Ini sumpah ini cuma buat lucu-lucuan aja. Karena aku kemarin juga diajakin bukber di grup di grup WA, dan ajakannya aku cuekin, tapi aku tetap ngetawain jokes di grup itu. Jadi aku kacangin gitu, butternut Collins. Oke, jadi kita mulai ya. Buat yang milih pile 1, loh kamu cuma dapat kartu 1. Aduh, tapi kayaknya emang oke. Dunia. Oh, ini dunia tapi dalam keadaan terbalik. Dan kalau misalnya dalam keadaan terbalik, ini bener-bener ya, ini kayak ke Arab-Araban banget sih, kayak Timur Tengah banget kartu ini, karena
worldnya aja tulisannya dunia, yang setahu aku sih dunia itu bahasa Arab ya kalau nggak salah. Jadi kamu tuh dalam keadaan terbalik seperti ini, kamu tuh merasa bahwa hidup kamu itu enggak ideal. Hidup kamu tuh merasa bahwa pencapaian kamu itu tidak apa sih namanya, berbanding lurus sama usia biologis kamu. Jadi kamu merasa bahwa di usia kamu yang sekarang kamu harusnya punya lebih banyak pencapaian. Tapi aku juga dulu ngerasa kayak gitu sih, jadi aku paham. Oke, jadi nanti suasana bukbernya itu sendiri apa yang akan terjadi. Oke, laki-laki sebenarnya nanti di acara bukber itu aku merasa bahwa banyak orang yang sebenarnya tuh walaupun di permukaan dia kelihatan mapan, kelihatan kayak misalnya kehidupan dia stabil, ini kan anchor stabil gitu ya. Tapi sebenarnya orang-orang ini sedang menghadapi rintangan tertentu, dan dia juga ada di kayak semacam crossroad gitu. Jadi dia kayak ada di persimpangan jalan dalam hidupnya gitu. Jadi aduh, aku penasaran deh, suasananya tuh kayak ini bakal menyenangkan atau menyakitkan gitu loh buat kamu. Coba ya. Aku kurang jelas sama yang satu ini. Tambahin deh kartunya ya, Nanti suasananya sendiri akan seperti apa, kita clarify. Nine of Swords. Oke, ini Nine of Swords ini datang dalam keadaan terbalik, yang menurut aku artinya bahwa mungkin kamu tuh gelisah banget sebelum acaranya sendiri, tapi ketika kamu udah datang ternyata kamu lega bahwa suasananya tuh enggak separah yang kamu pikirkan di awal. Menarik. Oke. Jadi bahkan justru menurut aku tanpa kamu sadari, walaupun orang-orang yang kamu temuin di acara bukber nanti, mereka tuh kayak mukanya cool, mukanya pede, mukanya tuh kayak gue sekarang kerja di sini, lu lagi sibuk apa? Terus kayak mereka tuh kayak ngarepin ditanya kalau lu gitu, terus habis itu dia flexing. Walaupun dia tuh mungkin di permukaan seperti itu, sebenarnya dia tuh lebih nervous dari kamu loh. Aku nggak tahu ya, kamu mungkin emang nggak nervous, emang dasarnya nggak nervous. Tapi kalaupun kamu nervous tanpa kamu sadari, orang-orang di sekitar kamu tuh jauh lebih nervous lagi gitu loh. Ya sekarang bayangin aja gitu, di luaran sana sampai ada penyewaan iPhone, sampai ada penyewaan lanyard BUMN, apa tuh kayak lanyard PNS gitu. Berarti banyak dong orang yang merasa seperti ini. Iya, dan jangan terkecoh sama penampilan mapan seperti ini, karena aslinya tuh dia tuh lagi ada di persimpangan jalan. Ini kita bukan kayak berdansa di atas kesengsaraan orang ya, bukan gitu maksudnya. Cuman maksud aku, kamu nggak usah insecure, karena sebenarnya orang-orang yang datang di bukber itu, terutama orang-orang yang terlihat paling pede, itu sebenarnya tuh kehidupan mereka nggak sestabil yang mereka tampilkan juga sih. Terus I am learning every day. Jadi aku merasa bahwa orang-orang di sekitar kamu ini sedang menjalani kayak sebuah, apa ya, bisa dibilang mereka tuh kayak menjalani sebuah pelajaran hidup. Tapi aku nggak tahu mereka tuh udah menyerap pelajaran hidup itu atau belum gitu. Kayak mungkin mereka lagi diajarin bahwa penampilan bukan segalanya, status bukan segalanya, hal-hal kayak gitu. Dan kayak terus I will do one good deed today. Mungkin kalau misalnya aku ngerasa di sini kayak advice-nya itu kamu diminta untuk sedekah, daripada, jadi gini, ketika kamu datang ke acara buka puasa ini, ada kemungkinan bahwa kamu akan merasa insecure dan cenderung menjadi tidak bersyukur atas apa yang kamu punya. Dan itu sebenarnya kayak harusnya Ramadan tuh nggak kayak begitu ya kan. Ramadan itu kan harusnya kita makin bersyukur dan kita ngambil secuil dari apa yang udah kita punya dan kita share ke orang lain. Jadi kayak kamu tuh diminta untuk ingat sama esensi Ramadan, yaitu kamu akan berbuat baik. Jadi kalau misalnya kalaupun kamu ngerasa insecure di sini, percaya deh, kamu sebenarnya masih punya lebih banyak dari kebanyakan orang, banyak orang di Indonesia. Dan kamu tuh kamu sedekah. Dan ketika kamu ya sedekahnya nggak usah direkam ya, maksudnya nggak usah ditampilin di sosmed gitu ya. Kayak sedekah aja buat kebaikan, buat ketenangan hati kamu sendiri, dan kamu mungkin akan
di situ kamu akan terobati. Dan I am smart. Kamu smart, kamu kalaupun ada orang-orang yang kayak pengen ngejatuhin mental kamu bisa langsung oh ini orang cuma mau ngejatuhin mental gue doang, sebenarnya gue baik-baik aja, dan sebenarnya gue nggak harus dibikin insecure sama orang ini. Dan justru orang yang kayak misalnya terlalu flexing, terlalu pamer, atau terlalu kayak mancing-mancing pengen ditanya kamu kerja di mana, justru dia sih yang insecure. Karena orang yang benar-benar udah pede dan dia tahu bahwa dirinya sukses tanpa harus dipamerin dari tampilan luar, dia tuh cenderung diem loh. Pernah gak sih lu kayak deket sama orang yang old money banget, terus kayak dia tuh dihina orang, diem. Kayak misalnya kayak ngeliat orang kayak saling pamer-pamer kayak iPhone, siapa yang punya iPhone paling baru, dia diem aja. Ternyata pas lu tahu gitu ya, ternyata sebenarnya dia tuh di antara semua orang itu, dia tuh yang paling financially secure gitu, kayak secara finansial dia paling secure. Jadi gitu. Jadi itu sih, itu jadi kayak kamu diminta untuk kayak sedekah sih. Aku tahu sih ini kayak awalnya ceritanya tuh kayak kita bikin reading tentang bukber gitu, tapi kayak kalaupun kamu merasa kayak insecure, percayalah bahwa masih banyak orang yang membutuhkan kamu dalam hal sedekah. Kok random banget ya kayak pesennya. Oke. Pile 2 ya, pile 2, Two of Staffs, King of Staffs. Oke. Jadi aku ngerasa buat kamu tuh kayak kalau diundang ke bukber tuh bawaannya kesel dan marah. Dan ini two of Staffs, Two of Wands ini aku ngelihat bahwa ketika kamu diundang, kamu justru kayak udah niat, udahlah gue gak mau dateng. Ini gue banget sih, ini gue banget. Kayak karena kalian tuh mungkin ya gak apa-apa sih kamu egonya gede. Rata-rata orang kan pasti punya ego, dan ego itu bagian dari manusia yang sebenarnya emang perlu ada gitu loh. Tanpa ego, tanpa sedikit narsisisme gitu ya, kita tuh sebagai manusia tidak bisa bertahan hidup. Kalau misalnya kita gak punya ego, gak punya narsisisme, gak punya sedikit keegoisan gitu ya, mungkin manusia tuh bisa punah gitu loh, iya kan? Selain karena kayak tidak berkembang biak, itu juga misalnya bisa jadi manusia tuh bisa punah karena dia nggak punya naluri untuk ngebela diri. Kamu tuh naluri untuk ngebela dirinya tuh ada dan keras, tapi kamu tuh kadang-kadang saking suka niat membela diri itu kamu sampai lari. Dan akhirnya berniat untuk tidak datang ke bukber ini. Seperti aku. Tapi ya gitulah. Oke, kita lihat ya di acaranya. Oh wow, aku nggak ngeliat ada yang salah sih dengan acara ini. Kayaknya tuh kamu malah bisa kayak apa ya, bisa memperbaiki mental health kamu kalau kamu datang. Ya aku nggak mau ngasih advice mental health ya, karena aku kan bukan orang yang qualified gitu kan. Aku kan tidak punya izin praktek untuk melakukan itu, dan aku nggak punya background itu. Tapi di sini aku kayak ngerasa ini kan kartu kesehatan, terus ini kayak kartu perempuan. Kayak mungkin kamu tuh bisa lebih, kamu kayaknya udah lama nggak bukber, atau kamu tuh udah lama kayak ngerasa bahwa bukber tuh nggak asik lagi gitu. Tapi entah kenapa untuk bukber yang kamu tanyain ini, kayak esensi bukbernya tuh kayak akan jadi esensi bukber yang sebenarnya bener-bener kayak lu tuh silaturahmi. Terus ini kan usia lanjut ya. Jadi ini kayak orang-orang yang udah kamu kenal sejak lama, dan orang-orang ini akan ada di kehidupan kamu selanjutnya di jangka panjang. Jadi kayak ini penting sih kamu ngejaga hubungan sama orang-orang ini, apalagi kalau misalnya kamu energi feminin, misalnya kamu perempuan dan teman-teman kamu juga perempuan. Di sini kayak ada sebuah kepentingan untuk kamu ngejaga hubungan baik sama teman-teman ini, karena misalnya mungkin orang-orang ini nanti saat kamu nikah akan jadi bridesmaid kamu. Atau kayak kalau misalnya di serial, kalian nonton gak sih Golden Girls? Kalau di Golden Girls kan mereka kayak udah di panti jompo gitu, temenannya sama mereka gitu. Jadi aku ngerasa apa ya, kenapa kamu tidak mau datang ke acara ini? Padahal roman-romannya kamu akan happy gitu loh. Ini bisa kayak kalau kamu selama ini kesepian, kayak
kan sekarang lagi ada epidemi kesepian ya, loneliness epidemic. Kalau kamu merasa kesepian, kamu dengan datang ke sini, kamu mungkin akan jadi ceria gitu loh. Kamu akan ceria, dan ini benar-benar bisa kayak ngejaga hubungan kamu sama orang-orang ini, dan beberapa dari mereka akan temenan sama kamu sampai tua. Coba. Kok jadi serius sih? Padahal aku tuh kayak tadi cuman mau lucu-lucuan doang. Four of Swords. Tuh kan bener, kamu disuruh keluar rumah. Coba. Apalagi kenapa sih kamu sebenarnya nggak mau datang ke bukber ini? Oh, karena kamu takut sama mulut orang yang nyelekit. Kamu tuh takut orang tuh kayak ngejudge kamu karena status finansial kamu. Terus kamu tuh takut banget orang tuh kayak mulutnya tuh nyelekit-nyelekit, nyinyir-nyinyir, dan kamu takut sama kenyinyiran salah satu orang ini. Tapi kenyataannya apa yang akan terjadi? Ini clarifier aja sih. Nah, oke. Cut, bunga. Kamu udah nggak mau temenan sama orang-orang ini. Kamu udah nggak mau temenan sama orang-orang ini. Tapi sebenarnya apa yang akan terjadi seandainya kamu datang? Childhood, kamu akan ingat masa kecil kamu sama again energi feminin. Sebenarnya orang-orang ini kangen loh sama kamu, dan mereka tuh menganggap kamu orang penting dalam hidup mereka gitu. Cuman kamu entah kenapa pengen banget putus hubungan sama orang ini. Aku nggak tahu ya masalah kamu apa gitu kan. Aku kan ini kan general reading juga buat banyak orang. I am thankful. Again, ini mirip banget sama si pal 1 yang diminta untuk kalau kamu misalnya ngerasa insecure, silakan sedekah aja. I will spend time off social media. Oh, kamu tuh terlalu terpengaruh sama sosmed. Terus I am enough. Kamu tuh insecure karena kamu tuh terlalu ngelihat gaya hidup orang di sosmed yang bikin kamu tidak bersyukur dan bikin kamu kayak agak suzon dan kayak berprasangka buruk bahwa orang-orang akan ngejudge kamu saat kamu ikut si acara bukber ini. Padahal sebenarnya dengan kamu datang ini, kamu tuh bisa ngejaga hubungan baik sama orang-orang ini. Tapi entah kenapa kamu pengen banget putus sama orang-orang ini. Ya aku pernah sih ngerasa kayak gitu, kayak aku udah nggak bisa lagi temenan sama orang-orang ini, terlalu toksik gitu. Kayak kadang-kadang kayak aku tahu sih kayak apa ketakutan si pal 2 ini kayak apa. Jadi si pal 2 ini takut kalau misalnya dia datang karena mungkin dia udah pernah menyaksikan beberapa orang dalam kelompok ini suka ngomong nyelekit dan kayak pengen nyakitin dia. Sampai dia tuh jadi defensif dan kayak masuk ke cangkangnya gitu, ibaratnya kayak kepiting atau kayak makhluk yang bercangkang gitu. Dia pengen aja masuk ke cangkangnya untuk melindungi dirinya sendiri gitu. Aku paham sih. Tapi kali ini aku ngerasa karena mereka saking pengennya kayak balikan sama kamu, kayak ngejaga hubungan baik lagi sama kamu, mereka akan jaga mulut sih. Khusus untuk kali ini aja ya. Aku nggak bisa jamin kalau misalnya kamu udah memaafkan orang ini, terus ikutan bukbernya orang-orang ini, terus kayak kamu ngajak jalan bulan depan atau 2 bulan lagi setelah lebaran, mereka akan nyelekit lagi. Aku nggak tahu. Tapi khusus untuk bukber tahun ini, kayaknya nggak akan terjadi apa-apa yang nyakitin kamu. Bahkan aku nggak ngerasa orang sungkan sama kamu, entah kenapa. Anyway, maaf ya, aku kayak bikin reading bukber ini kayak ini di hari berapa sih? Ini udah tanggal 20. Jadi kayak oh my god, udah tinggal 10 hari lagi baru bikin gitu kan. Sorry, tapi aku emang baru punya ide untuk bikin reading ini sekarang dan buat lucu-lucuan aja kok. Aku rencananya mau bikin juga reading juga nanti kalau misalnya lebaran, nanti kalau kumpul-kumpul lebaran apa yang akan terjadi, karena kan banyak ya orang takut mudik. Terus kalau misalnya mudik itu beda lagi ceritanya, orang nyewa mobil biar disangka dia udah bisa mampu beli mobil di perantauan gitu kan. Oke, ini I am succeeding, I am trusting the universe, I am fearless.
kamu sebenarnya pada dasarnya udah pede sih. Kamu tuh orang yang secure dengan situasi kamu sendiri. Kamu nggak insecure. Kamu bukan orang yang kayak dikit-dikit tuh kayak harus membuktikan diri. Kamu bukan orang yang perlu beli pakaian bermerek untuk kayak bukan aktualisasi diri ya, untuk mencari validasi orang lain. Kamu orang yang cukup kamu orang yang cukup pede gitu, bukan tipe orang yang kalau misalnya orang ngomong apa gitu, kamu harus kayak nanggepin dengan kayak langsung nyaingin orang itu kayak saingan gitu. Kamu bukan orang yang suka saingan. Terus kalau misalnya kamu ngeliat orang lebih hebat dari kamu juga nggak kenapa-napa gitu, kamu seneng-seneng aja. Tapi aku ngerasa kamu nggak percaya sama orang-orang yang ngajakin kamu bukber ini. Dan seperti PAL 2, kamu juga takut dihakimi orang. Tapi sebenarnya kamu nggak. Kenapa kamu takut dihakimi orang? Padahal kamu udah pede. Ini nggak masuk akal loh. Dan ini semuanya biru. Yang ini throat chakra tenggorokan. Ada hubungannya sama komunikasi. Oh, aku tahu. Jadi kamu itu orang yang dinyinyirin. Aku tahu kamu orang yang dinyinyirin. Sebenarnya kamu tuh sukses. Sebenarnya kamu tuh percaya diri sama diri kamu sendiri. Tapi kamu tahu banyak, apalagi ini warnanya kayak ain kan. Kalian tahu kan si evil eye. Evil eye itu kan warnanya biru ya, si lingkaran ain. Bentar. Nih, sampai aku ambil. Kamu tuh takut disirikin sama orang. Tuh. Kamu tuh takut banget disirikin sama orang, sehingga kamu tuh jadi males ikut karena kamu tahu kamu tidak dikelilingi oleh orang-orang yang seneng ngelihat kesuksesan orang gitu. Kayak di depan kamu mungkin senyum-senyum gitu, terus ternyata di belakangnya main dukun gitu, ngirim-ngirim kamu sesuatu gitu. Itu benar-benar nggak disangka sih. Dalam kehidupan aku juga ada orang kayak begitu, kayak di depannya senyum-senyum gitu, tahu-tahu pas ada kiriman sesuatu ternyata dia yang ngelakuin, dan ternyata dia tuh oh my god gitu, kayak emang sih kayak emang orangnya tuh kayak emang kelihatan fake gitu. Tapi kadang-kadang kita nggak nyangka. Tapi dalam kasus kamu sepertinya kamu itu udah sadar gitu loh bahwa banyak orang yang nggak suka sama kamu gitu. Dan kamu tuh kamu orangnya udah cukup private ya, kayak di sosmed tuh udah jarang posting. Kamu tuh tipe orang yang lebih mementingkan mendingan followers gue dikit tapi followers gue semuanya ikut happy ketika gue happy, daripada mempertahankan banyak followers tapi mereka malah ngirim-ngirim ain kayak begini. Itu kan nggak bagus juga ya energinya gitu. Jadi kayak di sini ini kayaknya acara alumni deh. Ini ada kemungkinan acara alumni atau bahkan keluarga, aku nggak tahu. Atau bisa juga kayak misalnya keluarganya pasangan kamu. Jadi keluarga besarnya pasangan kamu. Mungkin kamu agak males ya, misalnya kamu udah nikah gitu, terus kamu kayak males aja gitu ketemu sama keluarganya pasangan kamu, entah kenapa. Iya sih, sebenarnya mereka udah tahu sama semua kesuksesan kamu gitu ya. Jadi mereka mungkin kayak saling ngechat tentang kamu di grup chat tuh, kamu sering jadi bahan pembicaraan. Dan semua orang-orang yang bahkan misalnya sosmed kamu private gitu ya, sosmed kamu udah di private pun mereka tahu gitu loh, kayak jeroan isi kehidupan kamu tuh kayak apa yang terjadi. Mereka juga kepo banget sama urusan rumah tangga kamu tuh takut dikepoin. Kamu takut dikepoin, terus kamu takut dikepoin, dan kamu takut dikirimin kayak ain-ain kayak begini karena banyak banget biru. Dan kamu juga takut dinyinyirin orang. Tapi kamu nggak insecure. Kamu cukup pede dan kamu cukup secure dengan posisi kamu dalam hidup. Kalaupun orang bilang misalnya, oh kamu usia segini harusnya udah punya ini gitu, kamu sebenarnya enggak terpengaruh gitu sama kayak gitu. Kayak misalnya usia aku harusnya kan aku udah nikah ya, tapi kalau emang aku nggak ada naluri pengen nikah, kayak orang mau bilang udah saatnya nikah gitu, kayak ya tapi kalau gue nikah malah ribet hidup gue gitu. Kayak
kamu tuh udah pinter mendengarkan kata hati kamu dibanding pressure apa tuh kayak tekanan sosial. Kamu udah nggak terpengaruh sama tekanan sosial, cuman kamu kayak males aja gitu karena mungkin kamu ngerasa daripada bergaul sama orang yang aneh-aneh kayak begini gitu ya, mungkin kamu merasa bahwa lebih baik kamu menghabiskan waktu kamu melakukan sesuatu yang menurut kamu produktif. Tapi kita lihat dulu ya, kita lihat dulu sebenarnya apa sih yang akan terjadi seandainya kamu datang gitu ya. Apa yang akan terjadi, karena ini kan baru ketakutan kamu kan. Kita kan nggak tahu faktanya kalau kamu memang datang apa yang akan terjadi. Jadi apa yang akan terjadi, ngomongin duit sih, orang-orang ini sangat mementingkan uang. Aku nggak heran sih kamu males dateng, karena mereka kayak bakal nyinyirin finansial kamu. Dan ini mungkin orang-orang yang harusnya jadi teman kamu, orang-orang yang harusnya setia sama kamu, tapi kayak mereka malah nyinyirin kamu gitu. Aku paham sih kenapa kamu nggak mau dateng, tapi terserah kamu dateng apa enggak. Jadi semoga ini membantu. Ini tadinya harusnya buat lucu-lucuan doang, kenapa jadi serius? Kesel. Ya udahlah, semoga kalian akur-akur ya sama ya orang-orang ini. Apalah. Makasih udah nonton. Bye. Oh ya, ini timeless ya. Jadi kalau misalnya kalian nonton di tahun-tahun depan, ini masih berlaku. Makasih. Bye.